Tsani asyar, yang ke-12. Mad dalil ala adami jam'it tariqah at-tijaniyah ma'a tariqatin ukhra. Apa dalil tidak boleh mengumpulkan tariqah tijaniyah dengan tariqah lain? Orang kalau sudah bai'at tariqah tijaniyah, sudah dia tidak boleh lagi ngambil tariqah lain. Sudah tariqah tijaniyah terus sampai mati. Nah, makanya diberi pilihan sebelum bai'at itu. Kalau siap ya silakan, kalau enggak ya jangan. Enggak ada paksaan. Kalau umpamanya sebelumnya dia pernah bertariqah, tinggalkan dulu semua tariqah yang pernah dia ambil. Kalau mau tariqah tijaniyah. Jadi tariqah tijaniyah enggak boleh digabung-gabung, enggak boleh dimadu. Satu saja. Sama seperti kalau orang sudah masuk Islam, sudah harus dia Islam sampai mati. Enggak boleh masuk Islam juga, Kristen juga, Hindu juga, enggak boleh. Nah, kalau sebelumnya dia Hindu atau Kristen, maka tinggalkan Hindu Kristennya kalau mau masuk Islam. Jadi harus satu. Begitu juga dalam tariqah tijaniyah. Mau masuk tariqah tijaniyah, marhaba, boleh. Tapi tinggalkan semua zikir-zikir yang lain dan tariqah-tariqah lain. Kalau mau. Kalau enggak ya enggak masalah. Tariqah lain juga sama tariqah lain. Naqsabandiyah, Qadariyah, Syadziliyah. Semuanya sama untuk mengajak kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita mau milih. Semuanya adalah kendaraan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah SWT. Jadi tidak ada paksaan, boleh semua. Nah, kalau mau masuk tijaniyah, aturannya seperti ini. Qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi, surat Ahzab ayat 4. Allah tidak menjadikan bagi seorang lelaki, Allah tidak menjadikan bagi seseorang di dalam tubuhnya itu ada dua hati. Hati kita satu saja. Kalau orang menggabung tariqah ini kan otomatis kan dia istilahnya seakan-akan dia dua guru yang ada di dalam hatinya. Ini tidak bisa ini. Salah satu harus ditiadakan. Jadi memang orang kalau sudah mencintai seseorang hatinya tidak bisa ke lain. Makanya Allah tidak menciptakan bagi seseorang dalam perutnya, dalam tubuhnya itu dari dua hati. Inilah dalilnya. Wa kadzalika la yumkin li ayyimri'in ayyakuna lahu abawan. Begitu juga tidak mungkin tidak mungkin seseorang untuk memiliki dua bapak. Mesti dia bapaknya satu. Kalau bapak bisa memiliki banyak anak. Tapi kalau seorang anak pasti dia bapaknya satu saja ini. Nah, mesti satu bapaknya nih. Tidak bisa dibimbing dua bapak itu tidak bisa. Ya. Walidzalika qala Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Begitu juga. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu pernah mengatakan, man arada ayyakhudha wirdahu, barang siapa yang ingin mengambil wiridnya Syekh Ahmad Tijani, la budda lahu ayyakhudhaha wa yadkhulaha bi kulliyatihi min ghairi iltifatin ilal ghair. Barang siapa yang ingin mengambil wirid Syekh Ahmad Tijani, maka dia harus mengambilnya dan memasuki tariqah itu dengan keseluruhan himmahnya, tanpa melirik-lirik kepada orang lain, wali lain, tanpa melirik tariqah ataupun wali lain. Kalau sudah dia mau masuk, sudah fokusnya pada Syekh Ahmad Tijani, gurunya Syekh Ahmad Tijani, madatnya dari Syekh Ahmad Tijani, tawasulnya sama Syekh Ahmad Tijani, kirim doanya ke Syekh Ahmad Tijani, sudah. Semuanya Syekh Tijani. Bahkan segala apa yang dia miliki itu adalah madad dari Syekh Tijani. Jadi memang kuliah itu. Keseluruhannya itu adalah Syekh Tijani. Itu yang dilakukan oleh para masyayikh itu. Disebutkan bahwasanya Sahibul Bughiyah, Imam Muhammad bin Arabi, Sahibul Bughiyah. Suatu hari beliau itu ketika ngumpul-ngumpul begini, beliau ini kan keturunan Sina Umar Al-Umari. Beliau ketika pas ada tertawa tertawa, sehingga para orang-orang yang sekitarnya itu mengatakan kepada Allah, ketawaanmu itu seperti ketawaannya Sayyidina Umar, ketawanya Umar. Beliau malah membantah, tidak mau dikatakan dinisbatkan kepada Umar, tapi Tijani, ketawa Tijani istilahnya. Jadi semuanya dinisbatkan kepada Syekh Tijani. Ini karena mahabbahnya sudah fokusnya pada Syekh Tijani. Kama la yumkin li ahadin ayyusafira mubasharatan fi sayyaratin bisaiqin. Nah, sebagaimana seseorang tidak mungkin bisa untuk melakukan perjalanan, bepergian
secara dalam waktu yang sama, secara langsung dalam 2 mobil dengan 2 sopir. 2 mobil, 2 sopir. Kira-kira dia gimana caranya dia mau naik numpaknya? Kan tidak mungkin. Thariqah kan ibarat ke kendaraan. Ngambil Tijaniyah juga, ngambil Qadiriyah juga. Berarti kan sopirnya 2, Tijaniyah Syekh Ahmad Tijani, Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia mau numpak yang mana ini mobilnya ini? Kan tidak mungkin. Harus pilih salah satu. Kalau enggak ya ketinggalan dia, masa mau di tengah-tengah begitu? Enggak naik dia. Dan juga tidak mungkin dalam satu mobil ada 2 sopir. Mestinya kalau satu mobil punya sopir-sopir sendiri-sendiri. Kalau satu mobil 2 sopir, nanti yang satu sopir saya mau ke kanan, saya mau ke kiri, ya. Penumpangnya babak belur penumpangnya, bisa tabrakan. Itu. Jadi tidak mungkin orang mau melakukan perjalanan dengan 2 sopir dan 2 kendaraan. Jadi kendaraannya hanya satu. Ini kenapa dalam thariqah Tijaniyah tidak boleh mengumpulkan dengan thariqah lain. Jadi kalau sudah masuk thariqah Tijaniyah harus fokus satu. Gurunya Syekh Ahmad Tijani. Wiridnya wirid yang wajib thariqah Tijaniyah, tinggalkan wirid-wirid yang lain. Karena wirid itu juga seperti obat, resep. Kamu sudah ngambil obat ke dokter itu. Kemudian ngambil lagi obat ke dokter yang lain. Masing-masing dokter kan punya analisa yang berbeda-beda. Tidak jadi, tidak jadi sembuh, bisa jadi racun malah. Campur obatnya. Itu ya zikir itu. Kalau kan zikir itu punya madat yang berbeda-beda. Jadi kalau sampai bercampur tidak jadi. Malah bisa bahaya ini orangnya tuh. Bisa gila, stres apa karena memang zikir kan tidak sembarang itu. Kalau dicampur-campur, karena yang punya zikir itu tidak terima kalau zikirnya dicampur dengan zikir yang lain. Akhirnya izinnya secara otomatis tercabut. Itu kenapa dalam thariqah Tijaniyah tidak boleh digabung dengan thariqah lain. Monggo diminum sambil